Wala ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah malam ini kita kembali Kayaknya dipertemukan kan tutup juga yang nggak ada. di kelas tauhid kita malam ini. Salawat serta Izin salam tentunya belakangan kita kan ya. sampaikan untuk Kak Sari, Nabi tolong di besar, mute, Kak Sari. Sari, tolong di mute ya. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan mengharap syafaatnya lah kita bisa kembali berkumpul bersama di surga kelak sebagai keluarga. Alhamdulillah. eh Maaf sebelumnya lagi di jalanan nih ceritanya. Jadi ya begitulah ya. Kita melanjutkan di bab 16, Se Baik, Seingat aku, silakan. Safa dong. baik Mbak Izin Hen. Baik, sudah. izin komen ya, izin komen. Izin mantau aja ya Standby. dulu. Standby Ya, Mbak, saya Mbak ini standby. standby. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma Ui. ba'du. Alhamdulillah teman-teman, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala hendaknya kita panjatkan setiap saat atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Musim panas Mbak Ira, kalau musim panas bawaannya lesu nggak sih? Iya, heeh. Hmm. Kayak Badan nggak? terkuras energinya. Ya, badan kayak nggak enak aja ya. Iya. Hmm. Apalagi untuk lolita macam kita itu ada aja yang dirasakan ya. Hai para Lolita nggak tuh? lolita. Kamu masih Lolita banget lolita, gitu. kamu, kita sudah lolita kita. Baik, sekarang kita ke bab 16 yaitu keadaan para malaikat. Di mana malaikat ini adalah disebut sebagai makhluk Allah yang paling perkasa. Gimana perkasanya nanti itu ciri-ciri fisiknya ketahuan banget ya. Jadi disebut sebagai makhluk Allah yang paling perkasa, itu pun mereka punya perasaan takut setiap kali turun wahyu dari Allah Ta'ala. Kita lihat firman Allah Ta'ala surat Saba ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta itu sampai ya. Hatta izafro izafzago izafza iza fuza'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyul kabir. Sehingga kalau ya apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka berkata, apa sih yang udah difirmankan oleh Tuhanmu? Nanya ke siapa mereka? Nanya kepada Jibril, gitu ya. Mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya gimana? Jadi gini, penjelasannya ada dalam hadis di bawah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya teman-teman andalkan imajinasinya, ya. Mari kita fokus, kita biar bisa membayangkan. Langit, ingat teman-teman, langit itu ada 7 lapis. Ya, Allah beristiwa di atas arasy, berarti di langit ke-7. Nah, sekarang kita perhatikan hadisnya. Iza qadallaul amro, ya. Iza qadallaul amro fis sama. Kalau Allah udah menetapkan satu perintah di atas langit gitu ya. Jadi saat itu momen-momen di mana ada masa-masanya Allah lagi mau menurunkan wahyu, mau menetapkan suatu perkara itu di atas langit. Tahu kan kalau bahasa burung berkepak-kepak gitu. Kalau bayangkan Hmm. kalau kalau burung atau ayam lagi ketakutan kita usir, mereka kan mengepakkan sayapnya tuh sambil berlari ke sono sini. Nah, itu ya mereka ketakutan mengepakkan sayap. Biasanya burung atau ayam tuh kalau ketakutan mengepakkan sayapnya. Nah, di sini
Maka disebutkan dorobatil malaikatu bi ajnihatiha. Apa katanya? Para malaikat pun mengepakkan sayap-sayap mereka karena patuh akan firman-Nya. Maksudnya bukan sekedar patuh, tapi maksudnya takut gitu loh. Takut banget mereka. Kenapa? Karena seakan-akan wahyu itu dalam pendengaran mereka seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Batu rata, aspal, di atasnya ditarik rantai dari besi. Gimana Mbak Gira? Mhm. Bunyi itu kan kayak pasti memekakan telinga kan? Mhm. Ya, jadi bunyi itu Iya. pasti memekakan telinga. Nah, itu membuat mereka jatuh pingsan saking takutnya. Itu malaikat. Mhm. Segitu perkasanya mereka, tiap kali Allah turunkan perkara, atau Allah tetapkan suatu perkara, maka para malaikat itu mengepakkan sayapnya saking takutnya sama Allah, mereka tersungkur dan pingsan. Itu lama gitu ya, lama. Nah, maka di surat Saba ini dibilang, hingga kalau telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka bertanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Gitu ya. Nanya ke siapa? Nanya ke Jibril. Karena apa? Ketika mereka ketakutan itu, yang pertama kali ngangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Langsung dia Mhm. menerima perintah dari Allah Ta'ala. Dia turunlah ke tiap langit, selalu ditanya, apa yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu? Sesuatu yang benar, kata Jibril. Sampai di langit ke satu, yang paling dekat dengan bumi. Jadi jawaban Jibril selalu, "Wah, perkara yang benar, perkara yang benar." Gitu. Nah, ketika itulah, kalau dibilang langit-langit itu ada 7, maka dari Jibril dari langit ke satu, ke langit ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke satu, setiap malaikat di langit-langit itu bertanya, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu, apakah yang telah diterapkan oleh Rabbmu, maka Jibril selalu menjawab sesuatu yang benar. Ya. Nah, saat itu ternyata jin-jin itu, setan-setan itu, mereka saling menyadap, bahasa kita nguping. Mbak Ira tahu orang Panjat Pinang 17 Agustus. Tahu, tahu. Nah, posisi jin-jin itu di bawah langit ke satu itu seperti kita panjat pinang, jadi saling naikin bahu. Mhm. Nah, gitu ya. Buat ngapain mereka? Mereka pengen curi-curi dengar. Siapa tahu ada berita-berita dari langit yang bisa mereka sampaikan kepada keluarga mereka di dunia. Siapa keluarga mereka? Dukun, tukang sihir, paranormal, gitu ya. Tukang kartu tarot lah, tukang ramalan primbon lah, apalah gitu ya. Tukang pesugihan. Nah, ke Gunung Kawi, apa ke Mukus, Lagi tren. apa mau kemana? Mau Kayak ke Gunung Kalista aja Gede, ngomongin Gunung Kawi mulu. Gunung Kawi, ke Mukus, Gunung Gede, apa yang mau ke Gunung Agung di Jakarta, boleh. Ya, Gramedia di situ ya. iya. Nah, kemudian apa namanya? Setelah Tadi As-Saba ayat berapa, Ustazah? ayat 23. Saba Oh, ayat 23. 23. Saba ayat dua puluh Oh, iya, 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 tiga. iya. Sip. Kemudian hadisnya biar biar bisa nyari, ntar ya, tunggu. Hmm. Ntar. Mana tadi? Oke. Nggak dikasih nomor. Oke deh, aja deh. Ntar saya kasih. Jadi ketika mereka sudah curi-curi berita dari langit, kemudian mereka sampaikanlah kepada eh yang di bawahnya. Jadi ketika mereka lagi kayak panjat pinang tuh, ada apa sih? Apa sih beritanya? Jadi selain disampaikan ke siapa yang di bawahnya, hingga seterusnya sampai kepada ke mulut-mulut tukang sihir dan tukang ramal. Tapi kadang-kadang setan-setan penyedap berita itu kena syihab. Karena Mbak Ira kan pemerhati politik juga nih, tahu kan Najwa Shihab. Shihab itu artinya meteor.
Ya, Hmm. syihab itu artinya meteor. Jadi ketika jin-jin setan-setan itu lagi pada dengerin berita dan mereka bubar buat menyampaikan berita itu kepada keluarga mereka di bumi, yaitu tukang sihir, dukun dan sebagainya, kadang-kadang mereka kena lemparan syihab dari para malaikat, Hmm. lemparan meteor tadi. Jadi dari api-api ekor-ekor apa bintang berekor gitu loh. Ekor itu dari api, yang Hmm. diambil sama malaikat ekornya itu, bukan pakai bintangnya ya. Jadi ekor dari api itu yang dipakai melempar mereka. Kadang ada yang nggak kena, ada yang kena gitu. Ada yang udah nyampein berita baru sebagian kena sama lemparan api. Ada yang sama sekali belum dapat nyampein berita udah kena lemparan api meteor tadi. Nah, lalu dengan kalimat yang dia sampaikan ke para dukun dan tukang sihir itulah dari jin-jin tadi itu ya yang disampaikan, ada yang nyampein cuma dikit, itulah yang disampaikan lagi oleh para dukun dan tukang sihir kepada manusia-manusia yang datang ke mereka. Gitu loh, Mbak. Ya. Tapi Hmm. tapi yang mereka sampaikan itu satu kalimat itulah yang mereka sampaikan itu dibungkus dengan 100 macam kebohongan. Satu kebenaran bungkusannya 100 macam kebohongan. Jadi di sini sayangnya manusia itu kadang-kadang, misalnya gini Mbak, ingat kan zaman-zaman masih di Hmm. Indonesia, kalau udah mau ganti tahun, pasti siapa yang disuruh ngomong di depan TV? Oh ya, Itu para, Mama Loren dulu itu. ya, Mama Loren. dia akan memprediksi tahun ini bagaimana, gimana, gimana Ada gitu kan. artis yang begini-begini. Nah, kalau kita perhatikan yang diomongin misalnya 10 hal ya, sebenarnya kan 9 itu meleset. Yang satu yang kejadian itu pun tidak persis banget. Tapi manusia-manusia ini kadang-kadang, ih iya pantesan waktu itu Mama Loren pernah ngomong gitu loh, bla bla. Yang nancep Hmm. itu yang dikit itu ke orang-orang anehnya. Benar nggak? Ya, Iya, iya, iya. padahal tadi cuman satu kebenaran dibungkus dengan 100 macam kebohongan. Itu mereka hasil dari jin yang nyuri-nyuri berita dari langit. Hmm. Nah, di sini Imam Hasan Al-Basri pernah ngetes salah seorang dukun, gitu ya. Dia ngetes orang dukun, dia kan kalau kata orang sakti gitu kan, tahu segalanya. Padahal kan bukan dia yang tahu, tapi yang tahu adalah jin-jin itu yang membisiki para dukun. Nah, Imam Hasan Al-Basri ngeliatin batu di tangan dia. Ya, dia udah ngambil batu nih, batu kerikil banyak gitu kan. Terus dia dia nggak buka nih tangannya kayak gini teman-teman dan saya ya. Dia genggam. Dan dia tanya pada Hmm. dukun itu, ada berapa batu dalam genggaman tanganku? Karena Imam Hasan Basri tadi pas ngambil dia sambil ngeliat, ya dimilih-milih, dia tahu dong jumlahnya, benar nggak? Kalau kita lagi mau ngasih tebakan, biasa kita tahu kan jumlah batu yang ada di genggaman kita. Nah, si dukun itu bukan ngeliat tangannya, Mbak. Dia ngeliat ke arah si Imam Hasan Al-Basrinya. Apa yang dilihat? Isi pikirannya. Yang ngeliat itu Hmm. adalah jin. Jin yang bisa ngebaca. Jin bisikin ke dukun. Ada 29, kata si dukun itu. Begitu dibuka, benar 29. Maka Imam Hasan Al-Basri Hmm. digenggam lagi, dikebelakangin tangannya, maka dia buang semaunya. Dia nggak lihat berapa dia buang seret, digenggam lagi, dia bilang lagi, sekarang berapa? Dukun itu nggak bisa jawab. Hmm. Pertanyaannya, kenapa dukun tuh nggak bisa jawab? Tadi bisa, kenapa sekarang dia nggak bisa jawab? Karena Imam Hasan Al-Basri sendiri nggak tahu itu berapa setelah dia buang. Jadi di dalam kepalanya nggak ada bayangan kan? Hmm. Nah, itu yang nggak bisa, nggak itu juga dilihat sama jin kosong nih. Dia nggak tahu berapa gitu kan, maka dia bilang tidak tahu. Nah, di situ Hmm. membuktikan bahwa yang tahu atau yang bisa membaca pikiran orang itu bukan sesama manusia, tapi jin itu sendiri. Jadi nggak usah takjub ketika misalnya ada orang bisa bilang kamu tuh akan begini bla 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 atau benar kejadian nggak usah takjub karena biasa itu jin. Karena manusia normalnya adalah keterbatasan. Nggak mungkin tahu sesuatu Hmm. yang akan terjadi. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu yang akan terjadi. Rasulullah pernah menjawab begini, kalau aku tahu yang goib, kalau aku tahu yang akan terjadi, tentu aku udah ngambil manfaat buat diriku sendiri. Dan aku akan menghindari Hmm. mudarat. Maksudnya apa? Tentu Rasulullah udah duluan. Misalnya kalau dia tahu yang akan terjadi, dia nggak akan dong ikut ke
perang Badar di mana giginya tuh patah 4 gitu kan. Gak akan dia ikut apalah gitu yang bikin dia, oh nggak akan dia ke Taif karena dia tahu dia akan ditimpukin sampai berdarah-darah. Kalau dia tahu, ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Kul ana basyarum mislukum. Itu kata Allah Ta'ala. Bilang tuh sama umat kamu gitu ya. Katakan kalau aku manusia biasa sama seperti kalian. Pakai kata basyar. Ya Al-Kahfi 110. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan manusia menggunakan kata basyar. Apa basyar? Basyar itu kulit. Kulit itu indera perasa. Artinya Rasulullah pun punya perasaan. Bisa sedih, bisa marah, bisa lembut, bisa tegas, gitu ya, bisa kangen sama istrinya, gitu. Jadi kalau ada manusia nggak apa namanya, nggak pernah marah, bohong. Nggak bisa mencintai orang lain, itu berarti ada yang tidak beres dalam dirinya. Sebab Rasulullah SAW pun bisa mencintai perempuan, bisa menyukai parfum, bisa menyukai permainan misalnya seperti itu, ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa malaikat sebagai makhluk yang perkasa aja takut sama Allah. Nanti saya akan bahas lagi penampakan malaikat Israfil ya. Nah, ini udah ya. Kemudian kita ke dalil yang kedua yaitu hadis dari An-Nawas bin Sim'an menuturkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda sebenarnya sama ya kayak tadi. Apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu dan langit-langit bergetar dengan keras karena takutnya kepada Allah. Jangankan malaikat, langit pun bergetar karena saking takutnya kepada Allah. Jadi gini loh Mbak, setiap Allah menetapkan suatu perkara itu, langit dan semua isinya pada bergetar, takut. Kayaknya cuma manusia doang yang sok berani, Win ya. Oh iya Ma- ya. Manusia udah kecil, sok berani banget gitu loh. Subhanallah, padahal langit aja bergetar. Lalu, apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah Ta'ala firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Lalu Jibril melewati para malaikat, setiap kali dia melalui satu langit, maka para malaikat bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, dia firmankan hal yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat sudah mengucapkan, dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Jadi pada saling ini loh Mbak, kayak pesan berantai. Gitu ya, sampein lagi, sampein lagi, sampein lagi. Demikianlah hingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Oke, sebelum kita ke kandungan bab ini, maka saya akan terangkan bagaimanakah yang namanya wujud para malaikat tersebut. Teman-teman catat di bukunya 1 Romawi misalnya ya, judul, nanti ada subjudul. Wujud malaikat. Wujud malaikat. Sekarang yang di bawahnya kita kasih subjudul gitu ya, penjaga neraka. Kita lihat dulu malaikat penjaga neraka. Lihat dalilnya surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat penjaga neraka, kalau Mbak Ira mau tulis ya, malaikat penjaga neraka dalam kurung surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu.
Kalau kita di sini bahan bakarnya LPG, gas, Ya, arang, minyak tanah, gitu kan? Ternyata bahan bakar neraka cuman batu dan manusia. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah kepada apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi maksudnya mereka patuh. Allah suruh azab, azab. Nggak ada yang namanya kasihan di mereka, nggak tega tuh nggak ada. Karena udah dibilang Nggak bisa malaikat disuap. jaga neraka itu penampakannya keras, kasar, dan patuh kepada Allah. Di sini, di ayat ini menunjukkan bahwa apa? Para malaikat penjaga neraka itu pun yang punya kekuatan yang sangat luar biasa pun ya, di mana api yang dapat melelehkan besi dan batu tidak membahayakan mereka. Nggak kena loh mereka, nggak kenapa-napa loh. Padahal api itu melelehkan manusia dan batu. Nah, saya pernah dibaca di satu hadis, pokoknya sosok paling jelek, ya paling jelek di akhirat itu di sana tuh yang lo ciptakan itu malaikat penjaga neraka. Paling jelek, udah jelek, jutek gitu ya. Makanya kalau ada orang jelek dan jutek, kayak siapa ya? Udah jelek, jutek lagi lu udah kayak malaikat penjaga neraka gitu kan. oh, bukan bahan bakar neraka ya? Bukan, penjaganya, Bu. Oh, penjaganya. Like teks. Itu satu ya, malaikat penjaga neraka, dalilnya surat At-Tahrim ayat 6. Sekarang kita coba beralih kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini Mbak Ira bisa bisa catat hadisnya riwayat Ahmad nomor 3561 nanti kalau mau cari. Malaikat Jibril, hadisnya riwayat dari Imam Ahmad nomor 3561. Udah? Ro'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a berarti apa? Rasulullah melihat, ya melihat siapa? Jibril fi fi suratihi walahu situn mi'atin janahi. Nah, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Bentuk asli Jibril gimana? Dia punya 600 sayap. Ya, malaikat Jibril punya 600 sayap. Bahkan dalam riwayat yang lain saya bacanya 600.000 katanya itu ya. 600 sayap, sayapnya malaikat Jibril. Tapi setiap sayapnya itu, ya setiap sayap berarti sayap kanan saja loh ya. Sayap kanan, kalau bilangnya setiap sayap berarti sayap kanan, sayap kiri, udah dua sayap. Ini satu sayap saja bisa menutupi antara langit dan bumi. Bayangin segede apa malaikat Jibril. Satu sayapnya itu dapat menutupi antara langit dan bumi. Dari sayapnya berjatuhan aneka warna-warni mutiara dan yakut. Jatuh kayak gitu kita ngambil atau dua biji ya. Ya Allah. Ya, dari sayapnya malaikat Jibril berjatuhanlah aneka warna-warni mutiara dan yakut. Allah Maha mengetahui itu semua. Kemudian dalam hadis yang lain dari Imam Tirmizi, aku melihatnya, yaitu siapa? Jibril. Turun dari langit, besarnya atau wujudnya menutupi jarak antara langit dan bumi. Jadi kalau udah Jibril turun, langit bumi itu ketutup. Subhanallah ya. Subhanallah, Masya Allah. Nah sekarang malaikat pemikul arash. Kan suka dengar di Quran Hamalatal Arsy gitu ya. Hamalatal Arsy itu malaikat-malaikat pemikul arash. Kita sudah tahu arash sebesar apa, ya kan? Sebesar apa arash itu Mbak Ira? Mbak Ira, Nggak bisa arash bayangin. Allah itu sebesar apa? Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Jadi, kalau Mbak Ira ingat di Indonesia pernah ke tempat tukang martabak telur, kan wajahnya gede banget tuh, rata tuh ya. Oh, gede. Nah, kita coba taruh satu butir chia seed, satu butir saja. Wijen. Nah,
Di tengah-tengah wajannya si tukang martabak telur tadi. Kebayang nggak? Beda banget ya. Bisa-bisa nggak kelihatan tuh biji wijen itu. Nah, perumpamaan biji wijen dan wajan martabak telur tadi adalah biji wijen itu adalah bumi dan langit, Mbak. Biji wijen itu bumi dan langit. Wajannya si martabak telur tadi adalah kursinya Allah. Subhanallah ya, kursi Allah segede itu. Kursi Allah segede wajan si martabak telur tadi, biji sawi tadi adalah bumi dan langit. Sekarang kalau pengen tahu sebesar apa aras, nah ingat tadi kursi Allah yang segede tadi itu, kalau dibandingkan dengan arasnya Allah adalah seperti cincin, ya. Kursi itu jadi seperti cincin, umpamanya ya, dilemparkan ke gurun pasir. Bagaimana, Mbak? Gak Nggak kebayang kebayang. kan? Nah, Iya, segitulah gak arasnya kebayang. Allah. Enggak heran malaikat pemikul aras awalnya menangis, enggak sanggup memikul arasnya Allah. Waktu itu mereka di berempat kalau nggak salah, berempat atau berdua ya. Nangis mereka. Allah bertanya kenapa? Kami nggak sanggup ya Rob. Nah, Allah kasih dua lagi tambahan. Coba pikul lagi, enggak kuat lagi. Jadi enam kan. Kasih dua lagi, jadi berdelapan. Masih nggak sanggup. Maka Allah kasih mereka satu bacaan yang ketika mereka membacanya langsung terasa ringan aras Allah tersebut. Apa bacaannya? La haula wala quwata illa billah. Coba, berarti kita bisa ambil apa ini Mbak Ira? Kalimat itu di mana malaikat hamaltal arsy, pemikul aras, Mbak udah tahu tadi aras kayak apa. Berarti kan malaikat pemikulnya kayak apa gitu kan. Bener nggak? Iya. Nah, mereka berdelapan aja tadi nggak sanggup. Tapi ketika mereka dikasih bacaan itu, mereka sanggup mengangkat aras tersebut. Artinya, aras yang segitu gedenya aja sanggup gara-gara satu kalimat tadi. Bagaimana dengan masalah kita? Cie, benar nggak? Sari Iya. harus yakin. Ya, masalah kita mah kecil banget. Kecil banget dah. Orang tadi langit dan bumi sebesar biji sawi, sebesar wijen tadi. Apalagi masalah kita buat Allah mah gampang. Sebenarnya bener banget loh. Kalau kita pikir-pikir, ya Allah, receh banget. Udah bukan receh lagi di hadapan Allah. Gitu kan? Cuma Masya Allah, buat kita berarti kayak apaan tahu. Ya, bahasa kita, ya Allah, kuatin, ya Allah, kuatin. Bukan? Nah, di sini seperti itulah ya. Maka sekarang, sebesar apakah malaikat memikul aras? Kata Rasulullah SAW, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku telah diberi izin untuk menceritakan tentang sesosok loh ya, bukan yang delapan-delapannya, sesosok malaikat dari malaikat Allah yang bertugas membawa aras. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga, siapa yang pakai anting? Ya, itu ya, ujung telinga itu ya, yang tempatnya anting-anting kita di sini. Jarak antara ujung telinganya dan ke bahu, dari cuping ke bahu ini nih, ya Mbak Ira, tempat anting ke bahu. Jarak antara ujung telinga dengan bahunya seperti perjalanan 700 tahun. Astagfirullah. La haula wala quwata. Itulah ya, sosok malaikat pemikul aras. Subhanallah ya. Jadi kita kalau kita pikir-pikir ya, benar ya kalau dibilang nanti kalau kita udah kumpul di padang mahsyar, kita cuma bilang apa? Ya ampun, baru terasa tuh kehidupan di dunia itu cuma sebentar. Ada yang bilang, iya ya kayak sehari aja ya, bukan sehari lagi, malahan setengah hari kali ada yang bilang. Artinya, Allah Ta'ala cuma minta kita berjuang, berdarah-darah, sabar, cuma sebentar. Sedangkan kehidupan yang abadi itu, yang sebenarnya di akhirat itu. Tapi kata kita lama banget ya nggak, Sar? Sampai ubanan. Iya nggak? Berapa tahun coba kita di dunia? Aduh, subhanallah. Itu ya, kita cuma diwakili oleh tiga malaikat tadi. Malaikat Jibril, malaikat penjaga neraka, Penjaga malaikat neraka, pemikul pemikul aras. aras. Hmm. Sekarang pertanyaannya berapa jumlah malaikat? Ya, poin kedua, jumlah malaikat kalau kita boleh bilang keseluruhannya cuma Allah yang tahu. Kenapa, Mbak? Nggak bisa dihitung. Contoh nih,
Dalam salah satu hadis disebutkan di langit kelima itu kan ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya yang ada di langit. Kita Ka'bah, Baitullah di langit kelima Baitul Ma'mur. Dan itu Masya Allah. Kalau dibilang bentuknya kotak sama kotaknya. Mbak Ira, Mbak Mirna, kebayang nggak? Ternyata sudut-sudut Ka'bah di bumi ini sangat presisi, sama banget nyambung kalau kita garisin ke sudut-sudut Ka'bah yang di langit kelima. Baitul Ma'mur itu. Letak Hmm. itu sama, sudut itu sama. Hmm. Gimana nggak hebat Allah ya? Simetrisnya Allah atur gitu ya. Nah di sini kalau ditanya berapa sih jumlah keseluruhan malaikat, maka jawabnya di surat Al-Mudassir ayat 31. Wa ma ya'lamu junudan junuda rabbaka illa huwa. Nggak ada yang tahu tentang tentara-tentara Tuhanmu, melainkan dia sendiri. Al-Mudassir ayat 31. Contoh lagi, kalau malaikat nggak bisa kita hitung. Nah, di Baitul Ma'mur tadi, Mbak, di Baitul Ma'mur tadi, Ka'bahnya mereka yang di langit, setiap hari, setiap hari ya, Hmm. hmm, setiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Setiap hari. Oh, iya. Kalau kita kan ada masanya orang umroh, ya kan? Ada masanya Hmm. nggak boleh umroh ketika ada yang orang pergi haji. Tapi di sana tiap hari masuk 70.000 malaikat. Kalau mereka udah keluar dari situ, Hmm. si 70.000 tadi, hari itu masuk, hari itu mereka keluar, besoknya yang masuk bukan mereka lagi gitu loh. Kalau kita kan Gantian. umroh bisa balik lagi. Sisa hari lagi umroh, kata kata petugas imigrasi ya. Si Iramawati lagi, udah umroh yang ketiga nih dia nih gitu kan. Udah umroh yang keempat nih si Winda, udah umroh yang kelima nih Mbak Mirna. Tapi di Baitul Ma'mur tadi, malaikat yang keluar nggak balik lagi. Ya Mbak, yang masuk Hmm. yang lain lagi. 70.000 malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Mbak, nggak kebayang jumlahnya berapa ya. Tentang Hmm. para malaikat yang bertugas menarik neraka jahanam. Nih, narik neraka ya. Jadi neraka, teman-teman pernah nggak sih ngelihat kayak orang, apa sih namanya? Kayak narik apa ya? Terpal yang lebar gitu kan. Kayak orang bisa mau masang Hmm. tenda nih. Masing-masing orang Hmm. megang sudut-sudutnya, ya kan? Semua Hmm. saling narik biar jadi kenceng. Nah, neraka jahanam ini seperti itu, kayak makhluk. Dia punya tali kekang, neraka jahanam itu. Di hadis riwayat Muslim nomor 2842. Hadis riwayat Muslim 2842 tentang malaikat penarik neraka jahanam. Pada hari itu, neraka jahanam didatangkan. Si neraka jahanam ini punya 70.000 tali kekang. Ingat-ingat ya, neraka jahanam punya berapa Mbak Abdiah? 70.000 tali kekang. Berarti yang megang, kalau dipegang sama malaikat, masing-masing tali kekang ada berapa malaikat Mbak Ira? Masing-masing tali kekang ada Nah, berapa? mak, nih neraka ada 70.000 tali tujuh puluh kekangnya. ribu Nah, berarti malaikat ada 70.000 juga kan, ada ribu 70.000 tali kekang. Masing-masing dipegang sama malaikat. Iya. Tapi di tali kekang itu dipegangnya bukan cuma satu, ya. Ini 70.000 tali kekang. Masing-masing tali kekang yang megang 70.000 malaikat lagi. Hmm. Coba, ya, yang akan menyeret si neraka tadi. Tujuh kali tujuh. Nah, 70.000 tali kekang, masing-masing tali kekang yang megang saya mama lagi kelas. Maka 70.000 malaikat yang menyeret, yang memegang tali kekang tadi. Kalau kita hitung jumlah malaikat Tujuh yang kali menarik neraka tujuh. jahanam ada 4.900.000. 4 Seribu miliar 900 juta. juta. Hmm. Benar nggak? Berapa, Iya, iya.
Di sini bilangnya 4 M 900 juta. Wow. Udah, nggak usah dipikirin, bingung ntar pokoknya banyak. Iya. Pokoknya Pokoknya nolnya ngapain dikirim empat, nolnya malaikat ada 8. berapa? Nolnya ada Nolnya berapa, 8. Ustaz? Udah Ya, sih, jadi di sini ya udah sih itu kata Ririn. kita kasih dalil lain lagi. Ini biar biar kita paham gitu ya, malaikat banyak banget. Gimana maha kuasanya Allah gitu ya. Dalil lain yang menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat adalah sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya kata Rasulullah apa? Sesungguhnya aku melihat yang tidak kalian lihat. Aku mendengar yang kalian tidak dengar. Apa kata Rasulullah? Sedih banget. Langit merintih dan memang sudah layak baginya merintih. Kenapa dia merintih? Karena di langit itu nggak ada tempat untuk 4 jari kita. Nggak ada tempat nih Mbak, 4 jari aja nggak ada tempat. Kenapa? Malaikat penuh yang meletakkan dahinya sujud sama Allah. Andaikan kalian tahu yang aku tahu, pasti kalian jarang tertawa dan akan sering menangis. Segitu ya. Berarti kan gemuruh, syahdu, tasbih terus kalau didengar tuh yang namanya suara dari langit itu loh. Dengungan tasbih terus berarti kan. Karena saking penuh dengan malaikat-malaikat yang bersujud bertasbih kepada Allah sampai langit pun merintih gitu loh. Gimana sih kita kalau mendengar orang bertasbih rame banyak, kan pasti kita ikut itu ya perasaan kita. Nah, itu Rasulullah dengar itu tasbihnya para malaikat di langit. Itu contoh ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita ngomongin langit, tempat tinggalnya para malaikat, poin ketiga. Ya, tadi poin pertama ciri fisik malaikat. Kedua, jumlahnya malaikat. Yang ketiga, wujudnya langit. Kita lihat surat Al-Muluk ayat 3. Surat Al-Muluk ayat 3, jumlah langit. Kan judulnya wujud langit. Sekarang kita subjudulnya adalah jumlahnya berapa? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Berarti langit itu ada 7 lapis. Surat Al-Muluk ayat 3. Itu jumlahnya. Jaraknya gimana jaraknya? Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW di Al-Batta. Maka lewatlah segumpal awan. Dan Rasulullah bertanya, kalian tahu gak ini apa? Maka kami jawab itu awan. Kata Rasulullah, awan itu disebut juga dengan muzen dan anan. Lalu Rasulullah bertanya, kamu tahu nggak berapa jarak antara langit dan bumi? Kata kami, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kami nggak tahu ya Rasulullah, kecuali Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, jarak antara langit dan bumi seperti jarak perjalanan 500 tahun. Ya, jarak antara langit dan bumi seperti jarak perjalanan 500 tahun. Jarak antara satu langit ke langit yang lainnya sama seperti jarak perjalanan 500 tahun. Itu jarak antara langit satu ke langit kedua, 500 tahun. Ya, pertama dari bumi ke langit itu 500 tahun. Sekarang dari langit ke satu ke langit kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Ketiga keempat 500 tahun gitu loh. Jauh banget ya Mbak, iya kita mau dekat ke arasnya Allah Subhanallah. Kebayang nggak sih kita lebih kecil lagi, kita isinya biji wijen itu loh. Kapan mau nyampe gitu ya. Nah, itu baru jaraknya. Tebalnya langit itu ya, ketebalan masing-masing langit sama seperti jarak perjalanan 500 tahun. Berarti Mbak Ira bisa contohin Mbak Ira. Ini bumi, ini langit. Iya, iya. Jaraknya 500 500. tahun. Tebal langit 500 ini, tahun. nah, tebalnya 500 tahun. Jaraknya lagi ke langit selanjutnya 500 tahun. Tebalnya 500 tahun. Jaraknya lagi ke langit ketiga 500 tahun. Tebal gitu loh. Masya Allah. 7.500. Gak usah dihitung Mbak Ira, bingung. Perhatikan lagi. Ini hadisnya panjang. Di atas langit yang ketujuh ada samudra. Masya Allah. Di atas langit ketujuh ada samudra.
Dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Dari Allah. permukaan ke dasar samudra seperti langit dan bumi. Coba kayak apa coba, Masya Allah, Masya Allah. Ya benar ya, Allah Maha Besar. Besarnya nggak bisa kita bayangkan. Kemudian di atasnya ya, di permukaan tadi samudra tadi, ada 8 kambing liar yang jarak antara lutut dan telapak kakinya, ya, di kambing liar ada 8 ya. Jarak antara lutut dan telapak kakinya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Yang di atasnya ada arash, singgasana Allah, yang jarak antara dasar dan puncaknya seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha suci dan tinggi di atasnya tidak tersembunyi dari suatu apapun dari perbuatan anak Adam. Ratusan tahun, ya Allah. Tapi segitu pun nggak ada yang luput dari penglihatan Allah. Gimana nggak kita bilang maha melihat, maha mendengar. Kita nggak ngomong, Allah tahu isi hati kita gitu loh. Kita nih, ya Allah, Mbak, kita cuma ketemu lewat Zoom. Coba kalau nggak pakai Zoom, nggak bisa kita ngobrol sama Mbak Ira, sama Mbak Merna, sama Mbak Abdia, Mbak Sari. Kita belum terpisah negara loh, Mbak Sari, Mbak Mirna, sama Mbak Ira udah kepisah negara, belum kepisah langit dan bumi loh kita, gitu kan ya. Hitungannya masih sama-sama di bumi. Ternyata kita nggak bisa mendengar salah satu dari kita kalau kita nggak pakai beginian. Tapi Allah Ta'ala segitu jauhnya, yang tersembunyi pun Allah Maha tahu. Oke, monggo Mbak Ira. Langit dunia. Sekarang tentang langit dunia. Apa sih langit dunia? Langit yang suka kita lihat ada bintang-bintangnya. Ya, langit dunia adalah langit yang masih ada bintang gemintangnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Muluk ayat 5. Al-Muluk ayat 5. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu udah Allah tegaskan bahwa Allah udah bookingin tempat buat mereka, udah Allah tag tempat buat mereka di mana? Di neraka dengan siksaan yang menyala-nyala buat mereka. Ya, langit pertama aja kita nggak tahu mana batasnya. Gimana langit-langit selanjutnya. Jadi di sini kenapa kita bahas malaikat, kenapa kita bahas langit, kenapa? Karena malaikat sebagai makhluk Allah yang sangat besar dan sangat perkasa, demikian juga dengan langit yang sangat luas dan kokoh, keduanya nggak ada yang kuat ketika mereka mendengar wahyu Allah. Ya, tersungkur malaikat, pingsan mereka saking takutnya. Karena segitu perkasanya mereka, sayapnya aja nutupin langit dan bumi. Ya, bergetar langit. Pingsan malaikat. Menunjukkan apa? Bahwa hanya Allah Ta'ala yang memang paling patut, paling berhak untuk disembah. Jika dua makhluk Allah ini saja yang katanya paling perkasa tadi, nggak layak buat disembah, ya, padahal kurangnya sangat besar, maka selain dari malaikat dan langit, siapa lagi ya paling layak disembah? Nggak ada. Orang aku nyembah wali, nyembah nabi, nyembah jin, nggak bisa. Langit sama malaikat aja takut sama Allah Ta'ala. Nggak usah lah kita ngomong orang paling soleh kita sembah, nggak usah. Ya lah, malaikat paling perkasa. Kurang soleh apalagi malaikat kerjanya bertasbih mulu. Itu pun tidak pantas untuk disembah. Mereka takut sama Allah Ta'ala, apalagi yang selain dari mereka. Sekarang saya mau kasih tahu wujud malaikat Israfil. Ya, wujud malaikat Israfil. Jadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, Syekh Abdurrahman berkata, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat.
Dan yang paling mulia di antara mereka ada 4, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa. Ya, mereka punya tugas masing-masing, mengatur urusan makhluk, ngatur makhluk dengan izin Allah Ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala, gitu kan. Maka kata Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, beliau berkata, itu malaikat itu Israfil tuh pernah mohon kepada Allah buat dikaruniai kekuatan yang bisa membawa 7 langit dan 7 bumi. Allah kabulin. Lalu Israfil minta lagi biar bisa menguasai angin. Allah kabulin. Israfil minta lagi biar dikasih kekuatan untuk bisa mengangkat gunung. Allah kasih. Minta lagi kekuatan yang bisa yang diberikan kepada jin dan manusia. Allah kasih juga. Terus minta lagi biar bisa menguasai seluruh binatang yang buas-buas. Allah kabulin. Jadi segitulah perkasanya malaikat Israfil. Kalau tadi teman-teman tahu bahwa malaikat Jibril sayapnya ada 600.000, 600 ya, 600 sayap, maka malaikat Israfil sayapnya ada 12.000. Berarti lebih banyak. Ada yang bilang 12.000, ada yang bilang 4 sayap. Tapi 4 pun tadi perhatikan lebarnya kayak apa. Malaikat Israfil itu dia berbulu mulai dari kepala sampai kedua telapak kakinya. Dia mulutnya banyak dengan lidah yang banyak, ketutup semua dengan beberapa dinding. Setiap mulut itu bertasbih. Ya, dengan 1.000 bahasa. Dia punya tentara banyak, 1.000 malaikat. Ya, yang dibilang malaikat mukorobin tuh. Nah, itu malaikat-malaikat yang tentaranya Israfil ini. Nah, malaikat pemikul aras itu kalau dibilang bentuknya serupa dengan bentuk malaikat Israfil. Malaikat pemikul aras tadi. Kalau teman-teman bayangkan ya, seluruh air laut yang ada di muka bumi ini dan seluruh air sungai disatuin semua airnya, disiram di atas kepalanya Israfil, nggak ada setetes pun yang jatuh ke bumi. Saking gedenya. Ya, subhanallah ya. Nah, jumlah sayap malaikat Israfil itu ada 4. Ini riwayat yang lain. Katanya sayap yang pertama panjangnya sampai ke arah barat. Sayap yang kedua sampai ke arah timur. Sayap yang ketiga nutupin badannya. Sayap yang keempat nutupin kepalanya. Tapi yang lebih kuat sih pendapatnya dibilang sayapnya Israfil ada 12.000. Nah, sekarang kalau mau tahu gimana ciri fisik Israfil, warna dari muka malaikat Israfil itu warnanya kuning tua. Kita bilang apa kayak kuning kunyit busuk ya, oranye ya. Dia warna kunyit ya. Warnanya malaikat Israfil itu kuning tua. Kenapa? Ayo, kenapa wajahnya jadi kuning? Ya, sebab musabab wajah Israfil menjadi kuning adalah kenapa? Selalu apa sih kalau orang yang selalu tegang ketakutan wajah pasti kan wajahnya itu kayak pucat ya. Wajah-wajah orang anxiety gimana sih Mbak Abdia, Bu Winda? Bu Winda kalau orang anxiety gimana wajah Bu Winda? Pucat kan ya? Oh, kayaknya kayak pengen mati besok gitu. Nah, Hmm. wajahnya malaikat Israfil kenapa jadi kuning tua? Karena selalu bergetar menahan rasa takut kepada Allah. Tuh, mana takut. Ya, jadi wajah malaikat Israfil itu kuning tua karena bergetar menahan takut kepada Allah. Dia matanya selalu ke arah aras. Nunggu perintah Allah Ta'ala buat niup trompetnya. Kalau boleh dibilang, eh, apa namanya, di di ada hadis yang bilang di antara mata kanan kiri malaikat Israfil inilah apa namanya letaknya aras gitu loh. Segede apa malaikat Israfil ya subhanallah. Jadi di sini Lauhul Mahfuz itu bergantungan di bawah aras, sedangkan malaikat Israfil adalah satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan aras tersebut. Subhanallah. Ya, sekarang nih kita ngomongin soal trompet yang akan ditiup oleh Israfil. Ya, trompet malaikat Israfil itu bercabang 4. Ya, ada yang ke arah barat dan timur, ke arah bawah bumi, ke atas langit yang ketujuh, dan lingkaran kepala trompet itu seperti lebarnya langit dan bumi. Di dalamnya trompet ada pintu-pintu sebanyak bilangan para arwah. Jadi itu tadi makanya ketika dia niup sekali itu kan yang hidup
meninggal semua, trompet kedua bangkit semua. Karena di dalam trompetnya itu sendiri ada pintu-pintu yang ditempati oleh para arwah, subhanallah ya. Sebanyak bilangan para arwah. Wah, Masya Allah. Di antaranya arwah para nabi menempati satu rumah, arwah para jin menempati satu rumah, arwah umat manusia menempati satu rumah, ya, seperti itulah. Lalu di sini eh, saya ceritain tiupan pertama di surat mana nih? Surat ini. Di sini kalau malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan tiupan pertama, terkejutlah karena takutnya segala yang ada di bumi. Wa yauma yunfakhu fis-suri fazi'a man fis samawati wal ard, dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah dan ketakutanlah segala yang ada di bumi dan di langit. Ianya apa? Tiupan pertama itu mati semua makhluk yang di bumi dan di langit kecuali yang Allah kehendaki. Lalu Allah menyuruh malaikat maut mengambil nyawa Jibril. Habis Jibril nyawanya Mikail. Habis itu nyawanya Israfil. Baru Allah mengambil nyawa Israel, si malaikat maut itu sendiri. Itu nanti setelah itu ya. Nah, setelah tiupan yang pertama tadi di alam barzah, makhluk-makhluk tadi antara mati dan bangkit dari kubur 40 tahun lamanya. Jadi tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua antara mati dan bangkit dari kuburnya itu kita 40 tahun lamanya. Itulah kira-kira. Tiupan yang kedua itu Allah menyuruh Israfil untuk meniupkan kali yang kedua. Di firman-Nya, "Tsumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkanlah sekali lagi, lihatlah mereka berdiri menantikan. Ini apa? Mereka berdiri di atas kakinya nunggu hari kebangkitan. Lalu di tiupan yang ketiga Allah Ta'ala mengumpulkan para makhluk, jin, manusia, dan binatang-binatang di padang mahsyar kecuali para malaikat. Di surat An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkumpul berkelompok-kelompok. Gitu ya. Di surat At-Takwir, binatang-binatang liar dikumpulin. Di surat Maryam, kita dan para setan dikumpulin juga. Kemudian kami bawa mereka itu berlutut di keliling neraka jahanam. Itu tadi ya, manusia-manusia yang suka bersekutu sama setan tadi. Itulah kira-kira ya betapa dahsyatnya para malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya juga hari ketika trompet ditiupkan. Sampai sini sebelum kita ke kandungan bab ini, ada yang mau nanya dulu? Monggo. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Kalau ngomong soal alam malaikat, mengerikan. Gak ada yang nanya? Baik, saya lanjutin. Kita ke kandungan bab ini. Nomor satu, Ibu. Nomor 2, bab dia. Bawa buku yang bab dia. Oke. Nomor 3, Devi. Nomor 4, Mbak Merna. Nomor 5, Mbak Yusnia. Nomor 6, Mbak Rini. Coba nomor 1. Ya, monggo. Oh, aku nggak dipanggil, udah tahu ya. Kamu nggak bawa buku kan? Kamu lagi pergi. Oh, aku baunya Mama sama Ririn sama anak Kalista sama Ipon. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada Mama tuh. Dengar gak? Waalaikumsalam, Mama. Mama dari mana, Mama? Ini habis jalan-jalan sama anak-anaknya nih. Anak Ustazah. Ya Allah, capek dong jalan-jalan. Oh, tadi jajanin lagi jalan-jalan. Ya ampun. Lanjut. Siap-siap capek mah Winda mah. Diajak jalan. Ayo nomor 1, Ibu. Bismillah. Tafsir ayat tersebut di atas ayat Sabah 23. Ayat ini menerangkan bahwa keadaan para malaikat yang mana mereka itu adalah makhluk Allah yang paling kuat dan amat perkasa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Apabila demikian keadaan mereka dan rasa takut mereka kepada Allah, tatkala Allah berfirman,
Lalu bagaimana patut mereka itu dijadikan sesembahan selain Allah? Apalagi makhluk selain mereka tentu tidak lebih patut lagi. Itu ya. Malaikat segitu perkasanya. Kenapa tadi kita sampai jelaskan ciri fisiknya, jumlah sayapnya, ya keadaan langit, berapa lapis, berapa tebalnya, berapa jarak jauhnya. Cuping malaikat aja ke bahunya jaraknya 700 tahun perjalanan. Mereka pun tidak layak dan tidak patut untuk disembah, apalagi selain mereka yang dua ini. Ya, yang kedua, bab dia. Ayat ini mengandung suatu argumentasi yang memperkuat kebatilan syirik, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang solih. Dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya. Ya, itu ya. Jadi maksudnya apa namanya? Surat di pertama tadi ya, Sabah 23. Kalau segitu takutnya para malaikat, apalagi kalian ya ampun, nyarinya jin, nyarinya pohon, nyarinya batu, segala macam, kepala kebo, ya kan? Sedangkan malaikatnya segitu perkasa aja nggak mau dan nggak boleh dan nggak layak untuk kita sembah. Ya, maka dibilang orang-orang yang melakukan kesyirikan itu udah sesat dan bodoh, sebodoh-bodohnya kesesatan. Yang ketiga, siapa yang ketiga tadi? Aku ya nih. Ya. Bismillah. Yang ketiga, tafsir firman Allah. Mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Firman Allah ini menunjukkan bahwa kalamullah bukanlah makhluk ciptaan. Karena mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Menunjukkan pula bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan maha besar yang kebesarannya tak dapat dijangkau oleh pikiran mereka. Tuh, kebesaran Allah nggak bisa kita jangkau ya tadi ya. Aras itu sejauh apa, sebesar apa, malaikat pengikul aras kayak apa, masya Allah, masya Allah. Mungkin nanti kalau kita udah di sono baru kita terbengong-bengong kali ya. Bumi ini nggak ada apa-apanya, tapi orang rela jungkir balik, bahkan ada yang rela menjual imannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga Allah tetapkan iman kita di atas jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 4, Mbak Mirna tadi ya, saya bilangnya ya. Iya, sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Ya, jadi malaikat itu pada bertanya ya, apa sih yang lagi ditetapkan Allah atau tetapkan Rabb kita? Maka Jibril cuma jawab perkataan yang benar. Nah, itu yang diintip apa dicuri-curi dengar sama para jin. Lanjutin Mbak, itu soalnya nyambung. Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, dia firmankan yang benar. Kenapa Jibril yang jawab? Jawabannya di nomor 6. Ya, disebutkan bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Jibril. Kenapa? Karena Jibril memang pemimpin para malaikat. Baik, nomor 7 Mbak Yusnia. Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Jadi urusan bertanya-tanya itu bukan cuma urusan manusia ya, bukan bukan karena mereka kepo. Ya mereka pasti karena barusan ada kayak memekakan telinga sampai kita semua tersungkur nih, ada apaan nih? Allah netapin apa kayak gitu, ya. Baik, lalu yang nomor 8 Barini. Seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengar firman Allah. Gimana kita yang di bumi dengar orang ngaji? Kadang-kadang sambil ngobrol, kakak cekikik ya. Murotal sama murotal kitanya kemana? Padahal malaikat aja tersungkur ketika mendengar firman Allah. Selain malaikat siapa lagi Mbak Rin? Nomor 9. Langit pun bergetar keras karena firman Allah itu. Iya. Langit bergetar keras, malaikat tersungkur pingsan. Itu dua makhluk yang lebih perkasa dari kita. Dari segi apapun perkasanya minta ampun gitu ya. Yang 10, Ibu baca lagi. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu itu ke tujuan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Pada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya. Lalu yang ke-11.
Heni. Mbak Heni, standby Bisa. kah? Itu bisa Standby. dipanggil banget Mbak Heni dari tadi nggak dipanggil. Disebutkan pula pada dalam hadis bahwa setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. 12 caranya. Cara mereka, sebagian naik di atas sebagian yang lain. Berarti mereka itu di langit 1, Yuri dengar dari langit tingkat 7 gitu kan Ustazah? Bukan Nah, gitu. terus? Jadi kan langit ada 7 lapis nih, 7 tingkat. Ya. Jibril dari langit ke-7 dari aras Allah udah nerima wahyu. Turun dia ke langit ke-6. Malaikat langit ke-6 nanya, apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kita? Jibril jawab, sesuatu yang benar. Turun lagi Jibril ke langit ke-5. Ya, ditanya lagi yang sama. Jawab yang sama sama Jibril sampai langit ke-1. Nah, setan-setan itu di bawah langit ke-1. Enak aja mereka masuk ke langit 1, 2, 3, 4, 5. Kagak bisa, nggak ada tempat. Kirain tembus suaranya. Enggak, Taunya ya, dari paling mereka bawah. makanya curi dengernya ketika Jibril udah sampai langit yang pertama gitu. Kan jarak langit 1 ke langit kedua itu 500 tahun. Tebelnya langit juga 500 tahun, berarti 1000 tahun loh. Ya kan? Jin-jin itu juga punya keterbatasan. Jadi mereka itu tadi sampai rela bertumpuk-tumpuk biar demi dapat denger beritanya. Nah, mereka juga dari yang paling atas ngasih tahu yang paling bawah. Ini gitu. Nah, yang namanya pesan berantai, kita udah dikasih tahu, pernah lihat nggak di TV Mbak Hen? Permainan pesan berantai. Iya, selip. Nah, dari nomor 1A sampai terakhir bisa berubah total loh pesannya, jadi Z. Kan gitu kan. Apalagi jin-jin tersebut gitu. Yang disampaikan kepada dukun belum tentu benar. Satu doang yang benar dibungkus dengan 100 kebohongan. Nauzubillah summa. Nauzubillah. Jadi jangan pernah percaya sama orang yang misalnya bisa nebak-nebak lah tentang masa depan atau segala macem. Ya. Kemudian yang 13, balik lagi ke Mbak Bia. Peluncuran Syihab. Mbak Bia. Masih di mute, Bu. Masih di mute. Sorry. Peluncuran Syihab atau meteor untuk menembak jatuh setan-setan. Penyadap. Untuk menembak jatuh setan-setan penyadap berita. Berarti gini Mbak, nanti kita akan masuk bab tentang perbintangan. Ya, salah satu fungsi bintang adalah untuk melempar setan. Bukan buat lihat ramalan jodoh. Ini bintangku, apa bintangmu, kan gitu ya. Nah, yang ke-14. Yang ke-14, Devi. Kadangkala setan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya. Dan kadangkala sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi abdinya sebelum terkena meteor. Ya gitu ya. Jadi ada yang sampai, ada yang enggak. Dukun-dukun gitu. Bukan berarti dukun yang sana kurang sakti, yang di sini sakti. Bukan. Kebetulan dia dapat beritanya agak banyakan daripada yang satu gitu loh. Kita kalau tahu ini insya Allah. Jadi bahasanya ini bisa kita jadikan bantahan kepada kesyirikan-kesyirikan mereka yang percaya sama paranormal, ya, tukang sihir, orang-orang indigo segala macam. Maka yang nomor 15, ramalan tukang ramal ada kalanya benar. Tapi apa? 16-nya dengan kalimat yang didengarnya itu dia melakukan 100 macam kebohongan. 17, kebohongannya tidak dapat dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit melalui setan-setan penyadap berita. Nah, yang tadi saya omongin ya, nomor 18, coba Ibu baca lagi Bu, nomor 18. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Bagaimana mereka bisa bersandar hanya pada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikannya. Iya, jadi walaupun banyak yang meleset, tapi mereka kadang-kadang tetap takjub aja karena ada sedikit yang terjadi. Bener loh itu gitu kan. Ya itu ya ciri khasnya manusia. Yang buruk itu nempel banget. Mereka nggak nerima yang nggak buruk. Bahkan yang buruk-buruk itu kayak apa ya?
kayak diyakini banget lah seperti itu. Padahal itu tadi kadang-kadang kejadian juga karena keyakinan kita. Karena apa? Allah Ta'ala ada dalam sangka-sangka hambanya. Maka kalau pikiran-pikiran buruk dilawan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kemudian yang nomor 19. 19 Mbak Yusnia lagi. Satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya. Lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukar ramal adalah benar. Benar nggak Mbak Yus? Zaman sekarang seperti itu. Ya kan? Ya Iya. benar tuh. Ya, dari mulut ke mulut orang yakin gitu. Padahal hanya satu aja dari sekian banyak ya Umi ya. Nah itu. Apalagi terus dari orang ke orang kan. Kadang-kadang makin hiperbola. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ke-20 Mbak Rini. Oh, menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas, berbeda dengan paham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Kita apa di hadis di atas, di ayatnya, sifat-sifat Allah yang kayak gimana itu tadi ya, betapa Allah itu benar-benar maha kuasa. Saking kuasanya Allah, bahkan makhluk yang perkasa aja tersungkur, ketakutan dan pingsan. Lalu yang nomor 21, Mbak Mirna. Bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia segitu takutnya nggak sih Mbak? Segitu perkasa mereka Kayaknya takut. belum sampai segitu. Makanya, Allah. kenapa kita nggak takut? Karena kita nggak tahu segitu kuasanya Allah gitu. Nauzubillah ya Allah, semoga kita akan dibilang orang yang nggak kenal Allah lah, yang memang berani kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Bukan besar kecil dosa, tapi kurang ajar kita ketika kita tahu Allah Maha Besar, tapi kita masih melakukan. Karena nggak kebayang besar Allah kayak apa gitu. Ya cukup tadi, kita harus tahu gedenya kursi Allah, gedenya arasnya Allah, gedenya malaikat pemikul aras, ya kan? Bagaimana sayapnya Jibril nutupin langit dan bumi coba. Oh, Masya Allah. Yang terakhir, para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah Ta'ala. Ya, coba Ibu coba cari Bu Al-Hasyr ayat 21 deh coba. Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr ayat 21. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya, Quran. Satu lagi ya, yang Allah ciptakan. Itu baru, oh nggak apa-apa. Baru Quran, firman Allah Ta'ala. Kayak dibilang tadi, malaikat aja tersungkur, pingsan karena takutnya. Quran pun kalau diturunkan itu sebenarnya gunung-gunung pun akan hancur karena saking takutnya mereka kepada firman Allah Ta'ala ini. Ayat selanjutnya. Ya, di sini ya. Sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah. Gunung aja takut. Ya. Dan ini perumpamaan dibuat buat apa? Buat kita agar kita berpikir. Selanjutnya, dialah Allah, tidak ada Tuhan Dia yang tahu yang gaib dan yang nyata. Tapi segitu pun Allah tahu yang gaib, Allah tahu yang nyata, Maha Kuasa Allah, tapi Allah apa? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya apa? Nggak, Allah tahu kita tuh lemah. Itu tadi loh, satu biji sawi itu ya Mbak Ira ya. Gimana nggak lemah kita? Asal kita ngaku kita tuh lemah. Jangan sombong malahan. Tapi kalau kita ngaku kita lemah, kita nggak ada apa-apa di hadapan Allah, Allah tolongin. Nah, baru di sini huwallahul lazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Allah, nggak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci, Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa.
yang memiliki segala keagungan masya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu maha suci dari apapun perbuatan hamba-hambanya yang mempersekutukan Allah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair. Pembahasan kita tentang dua makhluk Allah yang paling perkasa yang ternyata mereka juga takut banget sama Allah adalah tentang malaikat dan langit. Langit bergetar, langit merintih, dan malaikat pun tersungkur takut sampai pingsan setiap kali firman Allah Ta'ala ditentukan. Setiap kali Allah menetapkan satu perkara. Insya Allah ntar hadisnya saya kasih ke grup. Ya, ini cakep banget buat dibacain ke anak-anak kita. Ya, jadi setiap wahyu turun itu nggak main-main. Malaikat pun tersungkur ketakutan karena saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Baik, Mbak Winda, boleh diresum? Ya, diresum. Diresum. Nggak ada yang nanya Jadi, nih, karena mungkin saking nggak kepikirnya malaikat segede itu ya. Insya Allah ya. Jadi mungkin resumenya adalah dengan mengenal lebih dalam lagi, up close and personal malaikat, judulnya gitu kan ya. Kita bisa lebih memahami lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ya kita bukan bagaikan dari biji chia seed di atas panci tukang martabak itulah, nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi nggak usah sombong punya emas 74 kilo aja belagu gitu kan ya. Itu mah nggak Jadi belagu, itu diam di. Bukan belagu lagi, serakah. Ya udahlah ya, itu mah Diam kita doain itu, aja. Tunggu ya, Win. Kita mendoakan dalam diam aja ya. Tunggu, Win. Gara-gara dia yang megang 74 emas itu, saya sampai nggak bisa check out Shopee saya loh. Emang lu kagak ada duit ya? Emang gak ada duit ya, jadi. Baik. Ya, karena duitnya mentok di dia, ngumpul semua gitu loh. Curhat. Cocok kan? Baik, mari kita sama-sama mengucap istighfar. Alhamdulillah ada doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Say semuanya. Terima kasih banyak Mbak Heni. Sami-sami, aku tutup ya langsung. Yes. Di Amanillah di sana. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Mbak Ira, sehat-sehat ya semuanya.